Unjuk para filsuf, Unjuk. para bucin. Enggak usah pakai Hai bucin. bucin. Iya, menarik kita berbicara Heidegger di pada sore hari ini yang sedikit banyak telah membuat kita sedikit gila. Memang kata Nabiullah Sokrat itu memang filsafat memang sering membuat orang kaget, biasa. Jadi memang kita belajar untuk berpikir berbeda dengan kebanyakan orang, karena filsafat mengajari kita cara berpikir, bukan memberikan jawaban seperti agama. Makanya menurut saya filsafat itu lebih luas daripada agama itu sendiri. Makanya kalau dikatakan Heidegger, kita kaitkan Heidegger dengan agama, misalnya apakah mengada dapat berjalan pasca waktu dan lain sebagainya. Menurutku ini suatu upaya untuk mereduksi filsafat itu sendiri, karena pada dasarnya filsafat kan berasal dari dua akar kata, filia sama sophia, ya, teman-teman pelajari. Filia itu pencinta, sophia adalah kebijaksanaan. Momen mencintai itu bukan ruang dan bukan situasi, tapi dia semacam proses yang terus menjadi, seperti kupu-kupu yang benda-benda rekah bunga. Itu proses yang tidak akan pernah mencapai suatu keutuhan. Sebagaimana ada tadi ya, ada ini bukan ruang juga bukan situasi. Makanya kita akan agak sedikit kebingungan sebelum mempelajari Heidegger ini membedakan apa itu ada dan apa itu mengada. Botol ada, buku ada, kami ada, Vicky ada. Lalu apa yang membedakan adanya botol dengan adanya Kunti, dengan adanya Mas Maton? Nah, kalau kita bisa bahasakan ini ya marotibul wujud, hierarki mengada, kan hierarki ada, hierarki cara mengada. Dan sebenarnya yang bisa mengada itu hanya dasen, benda tidak bisa mengada. Jadi teman-teman dikiranya apa, botol bisa mengada. Yang bisa karena mengada adalah terjemahan dari dasen yang terus menjadi, yang terus berada pada kemungkinan. Botol, gelas, ini benda yang tidak mewaktu dalam atau mendunia, mewaktu itu satu spektrum lah. Nah, di Heidegger kan abad 18-19. Dia hadir untuk mengkritik sejarah filsafat barat. Dia mengatakan dalam The End Time chapter 2 divisi yang pertama, sejarah filsafat barat adalah sejarah keterlupaan akan ada. Jadi dia melihat bahwa banyak manusia-manusia yang terjebak atau pada ruang-ruang dangkal di dalam dunia-dunia banal, gitu. Dunia nirmakna, dan itu dunia yang dikonstruksi oleh modernitas. Jadi dia hadir untuk melawan bias-bias pengetahuan yang lahir dari rahim modernitas. Maka Pak Budi menawarkan bukunya Mistik Keseharian. Jadi berangkat dari yang dangkal untuk mencapai kedalaman. Maka Heidegger masih mengamini adanya Mitsehen, dasen-dasen yang lain. Dari adanya kerumunan nomad Mitsehen itu bagaimana bisa menggali makna lebih dalam, bukan hanya contohnya ketika kita puasa, yang setelah pasca puasa yang ramai justru ruang-ruang dangkal, supermarket, apalagi CS, Burgada, yang ramai ini ruang-ruang dangkal.
Tapi Heidegger tidak menyalahkan itu. Tidak masalah ruang-ruang dangkal itu ramai atau riuh ya. Tapi bagaimana kita diajari oleh Heidegger untuk menyelami ruang-ruang dangkal itu. Beda sama John Paul Sartre. Itu dia mengandaikan bahwa orang lain adalah ancaman. Eksistensialisnya Sartre sama Heidegger itu berbeda. Kalau Heidegger berangkat dari ruang dangkal. Nah, dia ingin, kalau bahasanya Pak Budi, dia ingin menyelamatkan filsafat dari burung nihilisme. Misalkan ranah being, ranah ini kan berbicara tentang being entah, ranah being diseret-seret kepada ranah having. Iya, seharusnya apa ya, fenomenologi kesadaran, kemudian kebahagiaan itu diseret-seret kepada ranah having. Maka situ lahir materialisme, kapitalisme, konsumerisme. Misalkan manusia itu hanya sebatas itu. Jika memang semua manusia, makanya Pak Budi tidak ingin mengatakan dengan diksi manusia, karena manusia ini sudah dikonstruksi modernitas dengan definisi-definisi tersendiri. Manusia adalah makhluk yang berpikir, manusia adalah makhluk rasional dan lain sebagainya. Tapi lupa manusia adalah makhluk yang ada. Saya ada baru saya berpikir, bukan saya berpikir maka saya berpikir maka saya ada. Kalau Merleau-Ponty, saya yang mengalami seluruh realitas, bukan hanya saya yang berpikir. Kalau memang mengada atau apa ya, modus mengada manusia itu sama, sebenarnya kan makanya Heidegger di awal dia mengatakan Dasein itu di sana terlempar, dia itu unik. Karena memang pada hakikatnya manusia itu tidak ada yang sama. Kalau memang manusia itu dikatakan dilihat hanya dari bentuknya, dari tubuhnya, maka tidak ada bedanya antara Muhammad dengan Abu Jahal. Dengan itu kata Rumi seperti itu kan. Maka Heidegger ingin mengajari kita bagaimana kita tidak terjebak pada ruang-ruang dangkal. Apa namanya? Seperti konstruksi bahwa wanita cantik adalah yang demikian. Yang apa? Glowing misalnya. Ini kan konstruksi modernitas, ini konstruksi apa ya? Korea. Padahal ini tidak berlaku ketika kita hidup di Afrika. Orang putih tidak dikatakan cantik di Afrika karena nggak ada orang putih. Ya dari situ. MSQ nggak akan laku di Afrika. Iya, MSQ tidak akan laku. Iya. Raja Louis yang ke-14 itu dikatakan gagah ketika dia pakai stocking sama hak tunggu bawa pedang. Berarti kan paradigma cantik gagah apalagi ganteng ini bergeser, dan kadang kita terjebak pada apa ya, konstruksi apa pasar gitu. Heidegger lahir dari ruang sejarah, ruang pengetahuan yang mendesak dia untuk melakukan kritik terhadap perjalanan epistemologi filsafat. Nah, kenapa saya tadi filsafat lebih, kalau dikatakan lebih agung atau lebih luas daripada agama, karena agama itu terdiri dari klaim. Boleh Nabi mengklaim dirinya sebagai khotaman nabiyyin, tapi filsafat tidak boleh. Heidegger tidak boleh mengklaim dia khotamal metafizikiyin, tidak boleh. Karena filsafat pada dasarnya adalah suatu pertanyaan tanpa akhir. Ketika dijawab sudah bukan jadi filsafat lagi, jadi pengetahuan atau jadi agama. Maka tadi kita bicara ini bahasa apa? Bicara tadi Al-Quran ya, Al-Quran bicara sendiri, Al-Quran gimana tadi? Masih yang merah, enggak merah. Tadi apa? Al-Quran bicara sendiri, Menampakkan dirinya. menampakkan dirinya.
Edmund Husserl mengatakan bagaimana kita mampu memandang sesuatu. Kita berupaya memandang teks-teks suci maupun teks-teks kehidupan dengan apa adanya, membiarkan dia menampakkan dirinya gitu kan. Dan dia berbicara tentang ego transendental gitu kan. Ego seakan, kalau Edmund Husserl itu mengatakan manusia, kesadaran manusia yang menciptakan dunia. Bedanya sama Heidegger. Berbeda dengan Heidegger, justru dia lupa pada hal yang paling fundamental dalam diri manusia. Ada yang paling fundamental dalam diri manusia yang menentukan kesadaran manusia itu sendiri. Ini kan manusia. Kalau Descartes, Edmund Husserl itu mengandaikan manusia lah yang istilahnya ini kan benda. Dia ingin mengatakan benda, membiarkan benda itu nampak dengan sendirinya dengan ego transendental. Kan dia bayangkan dengan utuh gitu loh kayak gitu. Tapi dia lupa pada struktur dasar pada kesadaran manusia, yaitu ada gitu. Maka tadi berbicara prastruktur memahami kan, prastruktur memahami. Aku nggak gitu membahas banyak tentang yang didiskusikan, cuma secara umum karena tadi udah banyak. Jadi aku lebih ke ranah yang lebih umum. Tadi ada for Haber, for sich sama for Grieg. For itu berarti sebelum sekaligus mendahului. Mendahului bisa bermakna suatu proyeksi. Ketika kita ingin memaknai sesuatu, pasti ada tendensi akan diproyeksikan kepada kemenduniaan kita. Nah, tapi yang tadi nggak dibahas, prastruktur ini bermukim pada ranah kognitif atau prakognitif? Prakognitif. Kenapa prakognitif? Soalnya ini kan kita kalau ketika diskusi bicara dia setiap nafsir memiliki prastruktur memahami masing-masing. Dari situ Imam Suyuti mengatakan syarat mufassir ada 12, mubadir, mubayan, nahu, saraf, fikih dan lain sebagainya. Yang terakhir mauhibah, ilmu mauhibah. Dari situ tapi pada akhirnya para mufassir pun punya perspektif yang berbeda. Ada yang suka lugo semua, sosial semua, ya. Akidah gitu. Tapi yang dimaksud Heidegger itu struktur pengetahuan yang kognitif berupa ilmu-ilmu tadi tersebut. Terus kemudian kalau zaman sekarang kata si Abdul ditambah ilmu sejarah kemanusiaan. Misalnya struktur kebudayaan, struktur sosial, struktur itu kan membentuk prapemahaman. Itu masuk kognitif atau prakognitif? Kognitif. Sistem sosial, sistem kasta, sistem nilai itu prakognitif atau kognitif? Iya nanya beneran. Kalau ilmu batin, ilmu bayan, ilmu nahu, ilmu batin, ilmu bayan, ilmu nahu, ilmu sorof, ini kognitif atau prakognitif? Ini kognitif. Lalu sistem kasta, struktur sosial, world view, cara memandang, itu kognitif atau prakognitif? Iya. Dia akan menjadi kognitif ketika dia dikonstruksi menjadi pengetahuan. Dia akan menjadi prakognitif ketika dia tak tersadari dan mengkontrol cara pikir manusia. Dan Heidegger ini kan seorang yang menolak hegemoni, menolak keseragaman. Kalau modernitas kan bicara worldview, bahasa Jermannya Weltanschauung, bahasa Prancisnya di Vision du Monde, bahasa Prancisnya.
Vision Lunon. Vision Lunon. Worldview yang diagungkan modernitas itu kan mengajak, dia mengandaikan bahwa ada suatu grand narasi yang jadi kesepakatan. Cara memandang dunia itu ada satu pola gitu lah. Ya tadi memandang mengagungkan HAM, feminisme, dan lain itu produk modernitas. Jadi ada worldview. Nah, paradigma postmodern ingin menggugat itu. Maka dari situ Heidegger ingin memusatkan pada manusia itu sendiri, pada Dasein itu. Dasein lah yang mengkonstruksi dunia, bukan kita yang ditentukan oleh worldview tadi, grand narasi itu. Maka dia berusaha untuk mengajari kita bagaimana menjadi pribadi yang otentik, pribadi yang selalu bertanya, apakah saya ini sudah menjadi diri saya sendiri? Dia berusaha mengajar kita untuk menyelesaikan problem diri kita sendiri sebelum kita ngurus orang lain. Misalnya ini worldview-nya di sini, ini worldview. Ini kan modernitas, worldview memaksa di modernitas, worldview memaksa orang untuk berpikir seperti itu. Heidegger menolak itu, dan dia mengatakan dasarnya in the world science. Setiap manusia memiliki dunia. Kenapa dia tidak memakai diksi bumi? Karena bumi terkesan sesuatu yang material, batu, laut, tremko, asal ujung. semacam Dunia ini setiap manusia memiliki dunia masing-masing. Dan makanya itu disampaikan oleh pemateri, makanya kita memiliki jejak kenangan di dalam rumah kita yang ada di desa kan? Seakan kita merindukan momen-momen ketika kita masih kecil misalnya, ketika kita mudik. Nah di situ kita menemukan jejak kemenduniaan kita ketika kecil. Nah kemudian ditambah oleh kasih gelap Heidegger, Hannah Arendt. Tapi Hannah Arendt ada beberapa bangsa yang tercerabut dari kemenduniaannya. Kata Hannah Arendt seperti penduduk Palestina yang negaranya sudah hancur. Jadi orang-orang imigran Palestina yang di Mesir, di Amerika dan lain sebagainya, tidak ada hasrat atau kenangan atau jejak kenangan dia yang ada di negaranya sudah luluh lantah, sudah tidak ada sesuatu yang menggembirakan ketika dia pulang ke Palestina. Maka dari situ yang menurut saya mempertahankan kemenduniaan otentik itu ya wilayah-wilayah pedesaan, wilayah-wilayah alam dan lain sebagainya. Nah, sayangnya hari ini itu sudah mulai tergerus, berbeda dengan di kota, kerumunan. Orang-orang di kota itu tidak punya kenangan kecuali apa ya? Tadi aku baca di mana ya? Di Pak Budi itu. Hanya pertukaran fungsi. Saya ada jasa, kamu ada uang, aku ada jasa. Aku mau gotong royong kalau ada uangnya. Time is money, gitu. Time is money. Ini menggerus kedalaman manusia di dalam menjalani kehidupan. Mengapa momen eksistensial ini jadi penting? Karena sehendaknya kita pernah mengalami momen ini dalam kehidupan kita. Kita menyoal kita hidup untuk apa, menuju kemana, dan bagaimana cara kita untuk orang-orang hidup kan tujuannya mencapai kebahagiaan. Heidegger itu sebenarnya kalau kita bisa menghayati yaitu dia mengajar kita bagaimana kita bisa bahagia gitu dan kita bisa membahagiakan orang lain gitu. Bagaimana kita menyelesaikan diri kita sendiri.
Itu yang ingin disampaikan tadi itu. Maka tadi kayak dunia apa yang di Quran itu amal hayatud dunia ila mata'ul ghurur, itu dunia apa yang dimaksud Quran? Yang dimaksud Quran dunia yang dimaksud Heidegger sebenarnya. Berarti ini kita Nomad dunia apa kapitalisasi, materialisasi, itu kan ghurur sebenarnya. Kalau dunia bebatuan, gunung, ini bukan dunia yang dimaksud bukan. Makanya sering wanti-wanti dunia sedang gurau, memang sedang gurau maka ditertawakan saja kan. Jadi gurau. Tapi jangan lupa berfilsafat, ketahui tidak apa-apa tapi jangan lupa berfilsafat. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas penyampaiannya. Akhir dari saya kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup diskusi sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.